Baik, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Abdul Bari. Hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari pola bilangan, yaitu barisan dan deret aritmatika. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, insya Allah siap ya. Baik, barisan dan deret aritmatika. Untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas barisannya saja dulu, deretnya nanti pertemuan selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan barisan aritmatika atau deret aritmatika? Jadi saya akan mengajak kalian ilustrasi ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu di sana kita bisa lihat ada tumpukan dari kartu remi ini. Nah, nanti aplikasinya ini bisa ke bangunan atau teknik sipil ya. Ini kalian bisa menghitung banyaknya kartu remi pada tumpukan pertama, tumpukan kedua, tumpukan ketiga, sampai tumpukan yang paling atas ya. Bisa juga dikaitkan dengan teknik sipil, misalnya berapa banyak tiang-tiang penyangga atau beton tiap-tiap tumpukan lantainya gitu ya. Atau kita bisa mencari seluruh semua tumpukan ini ya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Kemudian ini dari segi pertumbuhan penduduk. Jadi kalau teknik pertumbuhan penduduk itu bisa kita cari dengan barisan dan deret ya. Ini kita bisa cari nih tahun berapa kita bisa menebak berapa jumlah penduduk ya dari suatu populasi. Kemudian kita juga bisa menghitung jumlah pertumbuhan atau jumlah tabungan. Jadi kalau misalnya kamu nabung berapa, sekian berapa selama 2 tahun atau 3 tahun, kamu bisa memperkirakan berapa saldonya ya. Jadi ini cukup menarik. Kemudian ini ada gedung bioskop ya. Ya, kamu ini bisa mencari banyaknya kursi bioskop yang ada di dalam atau gedung pertunjukan lah ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga sama nih, mencari banyak pembelahan bakteri. Ya, jadi dia belah menjadi 2, menjadi 4 dan seterusnya. Ini tidak hanya bakteri, banyak sekali partikel-partikel atau unsur yang juga membelah seperti ini. Ya, kayak reaksi fusi ya, itu unsur helium dan hidrogen ya, itu dia membelahnya itu secara mempunyai pola bilangan, barisan dan deret ya. Oke, itu secara umumnya ya manfaat aplikasinya. Jadi kesimpulannya, barisan aritmatika itu adalah barisan atau pola bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap antara satu suku ke suku berikutnya ke suku berikutnya. Jadi selalu sama, misalnya berapa ke berapa, nambah berapa, atau kurang berapa gitu ya. Oke, contoh misalnya kita lihat angka di sini. Kalian bisa lihat angka 2, 5, 8, 11 dan seterusnya ini sebenarnya. Oke. Nah, 2 ke 5 itu prosesnya bagaimana? Bertambah 3 ya. 5 ke 8 juga sama, bertambah 3. 8 ke 11 juga bertambah 3. Otomatis ini adalah barisan aritmatika ya. Nanti akan ada pertanyaan nih, tentukan suku yang ke-100. Nah, itu nanti akan menjadi bagian yang menarik ya. Ini baru berapa suku yang dikasih tahu? Suku 1, 5 ini suku 2, 8 ini suku yang ketiga, 11 ini suku yang keempat. Ya, kalau ada yang pertanyaan yang jauh, suku yang ke-100 berapa gitu ya. Sekarang kita akan buat rumusnya. Kita nggak akan mungkin mencari secara manual. Jadi kita akan buat rumusnya. Oke, sekarang perhatikan lagi nih. Kita ada pola yang menarik di sini. Oke, 2 itu ya 2 saja. Nah, 5 itu bisa kita buat 2 ditambah 3. Kemudian 8 itu juga bisa kita buat 2 tambah 3 tambah 3. Dan seterusnya, 11 itu adalah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Dan begitu terus polanya ya, sehingga kita bisa mencari rumus. Oke, kita analisis lebih dalam, kita akan mencari rumusnya. Oke, kita sepakat, jadi 2 ini adalah suku 1, 5 ini suku 2, 8 ini suku 3, 11 ini suku yang keempat, dan seterusnya. Oke.
Ya. Nah, ini kita analisis yang tadi. Ya, 2 itu 2, 5 itu 2 tambah 3, 8 itu 2 tambah 3 dan seterusnya. Sekarang kita akan buat namanya rumus, itu pasti berupa huruf ya. Kita akan buat rumusnya. Ya. Tuh ya, jelas ya. Nah, kita akan buat rumusnya ini ya. Di mana A itu adalah suku yang pertama. Jadi huruf A, kita harus sepakat A itu adalah awal atau nilai suku yang pertama. Dalam hal ini berarti di sini 2. Berarti A-nya ini 2. Kemudian B itu adalah beda. Dari suku pertama suku kedua itu berapa bedanya? Oh, nambah 3. N itu adalah suku yang keberapa? Sedangkan UN itu adalah nilai sukunya berapa? Beda, N sama UN beda. Kalau N itu suku yang keberapa, kalau UN itu ya bilangannya gitu ya. Jadi jangan ketukar-tukar. Nah, di sini menarik nih. Ini saya hilangin dulu. Kalau di sini 2 tambah 3 berarti A tambah B. Ini 2 tambah 3 tambah 3 berarti A tambah B-nya 3 tambah 3, B-nya ada 2 jadi 2B. 2 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Ini 3 tambah 3 tambah 3 ada 3. Jadi 3B. Sampai seterusnya. Di sini kita dapat U4 itu adalah A tambah 3B. U3 itu adalah A tambah 2B. Selalu berkurang 1 nih. Kalau 3 itu di sininya 2B. Kalau 4 itu di sininya 3B. Berarti kalau dia UN, berarti A tambah N-1 kali B. Ini rumusnya. Ya, jadi kamu harus hafal rumusnya seperti yang pertemuan kemarin. Ada pola segitiga, pola persegi, persegi panjang, itu harus dihafal rumusnya ya. Oke, kita sudah dapat rumusnya. Sekarang kita akan aplikasikan. Oke, perhatikan nih. Ada gedung bioskop ya, pada baris pertama ya, dia mempunyai banyak kursi 20 buah. Ya, jadi baris pertama 20 buah kursi. Terus setiap dia mundur baris ke belakang, tiap-tiap barisnya itu kursinya selalu nambah 2. Ya. Pertanyaannya adalah berapa banyak kursi pada barisan kursi yang ke-15? Oke. Sekarang dari pertanyaan soal cerita ini kita buat pola bilangannya dulu ya. Oke, langsung saja. Nah, ini kita dapatkan A itu adalah 10 karena baris pertama. Jadi baris pertama itu adalah suku pertama. Berapa banyak kursi? Yaitu 10. Perbedaannya 2 karena tiap-tiap ke belakang itu bedanya selalu bertambah 2. Ya, kemudian N-nya 15. Di soal ini kita disuruh mencari barisan kursi yang ke-15. Berarti N-nya 15. Nah, pertanyaannya adalah di barisan yang ke-15 itu bilangannya berapa? Berapa banyak kursinya? Oke. Langsung masukkan rumusnya. A plus N-1 dikali B. Ini saya mohon maaf lupa nulis B-nya di sini ya. Jadi ditambahkan ini A plus N-1 dikali B. Oke. Ini sepakat A-nya 10. N-nya 15 dikurang 1. Sesuai rumus, ini dikali B. B-nya lupa nih, B dikali 2. Oke. Kita dapatkan. Jadi kalau kamu mengerjakan ini, ingat ya, ini basic banget nih. Jadi utamakan dulu yang dalam kurung. Kan ini kan 15 kurang 1. Jadi udah 14. Nah, habis itu ada tambah 10 ditambah ada kali 2. Utamakan dulu perkalian. Jadi ini kan 14 nih. 14 kali 2. Jadinya 28. Baru terakhirnya ditambah. Oke, jadi kesimpulannya adalah banyak kursi yang ke-15 adalah 38 kursi. Oke. Mudah ya? Mudah-mudahan. Insya Allah ini gampang lah ini. Oke, contoh selanjutnya.
Ini juga lebih gampang, cuma saya buat beda dikit. Apa nih perbedaannya? Tentukan suku ke-30 pada barisan aritmatika di bawah ini. Oke. Kita harus cari dulu A-nya berapa. Berapa A-nya? Ya, 12. Bedanya. Nah, ini bedanya berapa nih? Dari 12 ke 8. 8 ke 4, 4 ke 0. Bedanya berapa? Ya berapa? Iya, minus 4. Betul sekali kalian ya. Dan N-nya itu 30. N-nya ya, bukan UN-nya ya. Ditanyanya UN. Oke. Jelas ya? Langsung kita jawab. UN adalah A plus N min 1 kali B. Jadi suku yang ke-30 adalah A, ya, A-nya 12 ditambah 30 kurang 1 dikali minus 4. Nah, ini hati-hati lagi. Jadi ini utamakan dalam kurung dulu ya. 30 kurang 1 dulu. Jadi berapa? 29. Baru terakhirnya 29 dikali minus 4. 29 kali minus 4 itu dapatnya minus 116. Baru finishingnya kamu tambah. 12 ditambah minus 116. Oke, ini gimana nambahinnya? Ya, kamu punya utang 116. Jadi jawabannya adalah minus 104. Baik anak-anak, semoga paham ya. Oke, lanjut. Contoh yang ketiga. Perhatikan barisan aritmatika di bawah ini. Nah, di sini menarik nih anak-anak ya. Jadi ada suku pertama itu 7, suku kedua itu 10, suku ketiga 13, suku keempat 16. Terus ini jalan terus sampai yang terakhir itu suku nilainya itu 76. Nah, 76 itu suku yang keberapa? 76 ini nilainya. Jadi ini kebalik nih. Ini ditanyanya N. UN-nya sudah dikasih tahu ya. Ya, tentukan banyak suku pada barisan bilangan tersebut. Berarti N-nya berapa? Oke, kita analisis. Ya, itu mempunyai bedanya 3. Kemudian suku pertamanya 7. Dan suku yang UN-nya 76. Oke. Nah, ditanya N-nya ya. Oke, saya masukkan. Rumus UN itu kan UN sama dengan A-nya 7 plus N-1 dikali bedanya 3. Ini dari rumus UN nih. Ya, jadi 76 itu UN sama dengan A-nya 7 plus N-1 kali B-nya 3. Oke, ini main persamaan linear satu variabel nih. Kelas 7 udah belajar ya. 7 di sini itu kita pindahkan ke kiri sehingga dia jadi minus. Kan di sini kan 7 ini positif, pindah ke kiri jadi dia minus 7. Kemudian ini 3 sama dalam kurung N-1 ini dikalikan pelangi kali distributif. 3 dikali N terus 3 kali minus 1 jadinya 3 kali N 3N 3 kali minus 1 minus 3. Oke ya. Nah, 76 dikurang 7, 69. 3N min 3 tetap. Nah, ini juga sama kayak tadi lagi. Ini minus 3 ini saya pindahkan ke kiri. Kalau minus 3 saya pindahkan ke kiri jadi apa? Jadi positif 3. Nah, sehingga didapatkan 69 tambah 3 itu 72. Jadi 72 sama dengan 3N. Berarti N-nya berapa anak-anak? Ya, ini tinggal 72 bagi 3 aja ya. Oke, jadi kita dapat N-nya adalah 24. Jadi banyaknya angka-angka nih di sini. 7, 10, 13, 16 sampai yang ke 76 itu jumlah angka di sini adalah 24. Oke ya.
Mudah ya. Oke, mantap. Contoh yang terakhir. Tentukan rumus suku ke N barisan bilangan. Oke. Nah, ini adalah rumus suku ke N. Ya. Kalau rumus ini sebenarnya gampang-gampang susah. Kalau yang suka bentuk aljabar, berarti insya Allah gampang nih. Oke, langsung saja rumusnya ya. Berarti kalau rumus UN itu berarti ada hurufnya, ada huruf N-nya ya. Di sini kita analisis. Bedanya 3, suku pertamanya 10. Masukin aja UN sama dengan A plus N-1 kali B. UN sama dengan A-nya 10. N-1, N-nya kan memang tidak ada. Ini kan dalam rumus ya. B-nya 3. Ini kita kali pelangi. 3-nya ke sini. 3 kali N nanti 3N. 3 kali min 1 min 3. Nah segini ya. Ini nanti tinggal 10. Kan sama 3N kan nggak bisa digabung. Karena ini huruf. Jadi 10 sama min 3. Lah ini saya salah lagi nulis anak-anak ya. Ini harusnya nih, ini perhatikan. Ini 10 dikurang 3 nih. 10 kurang 3 berapa? 7. Jadi UN-nya itu adalah 3N plus 7. Saya salah nulis ya. Ya ini jadi 3N plus 7. Karena ini 10 kurang 3 plus 7. Oke. Sampai bertemu kembali. Ya, mudah-mudahan sukses untuk mengerjakan soal latihan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.